Selamat malam semuanya. Selamat datang di Metatalk. Pada kali ini, topik yang dibahas adalah UFO Dwi Kora tahun 1964. Ini akan dibawakan oleh narasumber Mas Nur Agustinus. Secara singkat, tahun 1964, UFO pernah lewat di Surabaya, mengganggu di Kora, muncul selama seminggu penuh, mulai tanggal 18 sampai 24 September 1964, nampak dengan mata telanjang maupun lewat radar. Muncul di daerah segitiga, Surabaya, Malang, dan Bangkalan. UFO itu bahkan sempat ditembaki dengan meriam artileri pertahanan udara kita, namun tidak ada yang jatuh. Dikabarkan salah satu dari UFO itu juga pernah mendarat di sebelah selatan Surabaya. Bagaimana detail kisahnya? Mari kita saksikan presentasi dari Mas Nur Agustinus. Silakan, Mas Nur. Ya, terima kasih Mas Nuki. Selamat malam rekan-rekan semua. Jadi malam ini kita akan membahas sebuah kasus di Indonesia yang boleh dibilang termasuk spektakuler sebetulnya. Dan ini menjadi sebuah insiden yang termasuk yang sangat besar ya di Indonesia yang terjadi di tahun 1964. Jadi waktu itu memang negara kita di bawah pemerintahan Presiden Soekarno itu sedang konfrontasi dengan Malaysia dan kita kenal dengan adanya Dwi Kora. Tampilannya sudah muncul ya Mas Nuki? Ya, sudah Mas Nur. Oke. Jadi saya mau mulai dari latar belakangnya dan sampai pada nanti kesimpulannya. Presentasinya tidak begitu panjang karena hanya detail-detail yang kita bisa ketahui, tapi semoga ini bisa memberikan semacam inspirasi atau mungkin juga langkah yang bisa diambil lebih lanjut oleh peneliti-peneliti UFO yang ada, yang tertarik dalam dunia UFO, termasuk misalnya mungkin bisa menggali lebih jauh dari dokumen-dokumen dari pihak militer yang mungkin kita bisa temukan, dapatkan mengenai insiden UFO di masa Dwi Kora, yaitu pada tanggal 18 sampai 24 September 1964. Sebelumnya, selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober ya. Jadi kita hari ini memperingati Hari Batik Nasional. Oke, mengenai Dwi Kora ya. Jadi kita tahu bahwa ada konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, yaitu ini sampai terjadi beberapa peperangan, ada insiden, ada demonstrasi, ada penangkapan, ada sampai yang dihukum mati ya. Jadi waktu itu pihak Malaysia didukung oleh Inggris itu ingin membentuk Federasi Malaysia. Nah, ini sebetulnya merupakan pelanggaran dari persetujuan Manila, karena waktu itu harus menunggu dari PBB, tapi pihak Malaysia tidak sabar dan merasa ini adalah wilayah atau urusan dalam negerinya, sehingga mereka mau terus jalan. Sementara Brunei itu tidak setuju untuk bergabung, dan nantinya pada akhirnya Singapura juga lepas dari Malaysia. Lalu pernah terjadi demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur ya, yang berlangsung tahun 63 tanggal 17 September. Waktu itu konon bendera kita juga sampai dibakar, mungkin diinjak-injak gitu, sehingga membuat kemarahan dari rakyat Indonesia, termasuk juga Presiden. Dan kemudian mulai pasukan kita menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Dan di bulan Mei tahun 64 dibentuk Komando Siaga yang bertugas mengkoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia, Operasi Dwi Kora. Jadi ini latar belakang Dwi Kora. Mengapa ini menjadi hal yang
penting ya karena gini, UFO ini ditengarai sering muncul di daerah konflik. Jadi seperti di perang Vietnam, perang Korea, ya mungkin juga waktu di Normandia, Normandia itu juga muncul. Jadi termasuk yang di perang Bosnia itu juga diketahui ada penampakan UFO atau juga bahkan aliennya. Nah, kebetulan jadi pada saat itu ada konflik di negara kita, dan kebetulan juga ya UFO-nya juga muncul di wilayah Jawa Timur khususnya. Peperangan memang terjadi di wilayah utamanya itu di Kalimantan, di hutan Kalimantan karena perbatasan dengan Malaysia ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi insiden ini kita bisa baca di bukunya Bapak J. Salatun yang berjudul UFO Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini. Jadi di halaman 57 itu kita bisa baca ada satu bahasan khusus tentang bagaimana UFO mengganggu Dwi Korah. Jadi memang waktu itu, jadi ini kan terjadinya di bulan September, tapi di bulan Agustus itu ada insiden yang cukup membuat panas situasinya, yaitu ada kapal induknya Inggris, HMS Victorious itu mau lewat Selat Sunda. Jadi mau memprovokasi sehingga kalau misalnya kapalnya diserang, itu Inggris bisa menyatakan perang dengan kita. Jadi perangnya bisa jauh lebih buruk. Ya. Namun kita harus lihat gini, Indonesia di tahun 64 itu adalah negara yang sangat kuat dan boleh dibilang sangat ditakuti di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena pesawat kita, Tupolev berapa itu, bombernya itu kita punya banyak. Dan belum lagi pesawat MiG-21 yang juga banyak. Ya sekarang pesawat-pesawat itu sudah dimonumenkan, sudah dimuseumkan memang ya. Tapi pada waktu itu memang dengan ya Presiden Soekarno waktu itu berhasil melobi dari pihak Uni Soviet sehingga banyak sekali persenjataan dari Uni Soviet yang kemudian dimiliki oleh Indonesia, termasuk juga meriam-meriam pertahanan udara ya, S-60 yang juga banyak. Jadi jangan dibayangkan kondisi Indonesia sekarang ya. Tapi di tahun itu, tahun 64 ya atau 63 itu Indonesia ini kuat ya, termasuk negara yang sangat diperhitungkan secara militer. Nah, oleh karenanya ketika waktu itu kalau tidak salah Menteri Luar Negeri Pak Subandrio mungkin itu mulai perang urat saraf dengan pihak Inggris, maka mereka walaupun pihak pemerintah kerajaan Inggris itu memerintahkan agar kapalnya itu tetap lewat Selat Sunda, tapi pihak petinggi militernya akhirnya membatalkan karena mereka tahu risikonya juga karena kita punya pesawat bomber yang banyak dan bisa menenggelamkan kapal mereka juga. Akhirnya mereka batal lewat Selat Sunda dan mereka lewat Selat Lombok dari perjalanan dari Singapura ke Australia. Jadi tidak ada insiden dengan Inggris waktu itu. Jadi nanti mengenai kapal ini punya andil sebetulnya. Tapi kapal ini insidennya terjadi di bulan Agustus. Ya, Agustus tahun 64. Sementara kita tahu bahwa insiden UFO ini, paling tidak Pak Salatun telah mencatat ini dan
klasifikasi kasus ini sebagai kasus penampakan UFO di Indonesia. Nah, di dalam bukunya Pak Salatun ini memang dikatakan, seperti tadi sudah dikatakan oleh Mas Mugi, itu muncul selama seminggu penuh, mulai tanggal 18 sampai tanggal 24 September tahun 1964. Dan ini yang menarik, selain terlihat dengan mata telanjang, ada yang bisa diamati secara langsung, tetapi juga terdeteksi oleh radar. Ya. Muncul, ini ditulis di bukunya, di daerah segitiga, Surabaya, Malang, Bangkalan. Nah, kalau kita lihat peta, memang di sini ya, Surabaya yang warna merah di atas ini, kemudian yang huruf A ini ya, ada Bangkalan, kemudian kalau kita lihat lagi nanti itu di Malang. Kenapa di Malang? Nanti ada peristiwa yang menarik di sini, di pantai selatan Malang ini. Nah, UFO-UFO ini bahkan sempat ditembaki dengan meriam artileri pertahanan udara kita. Namun ya nggak ada yang jatuh ya. Memang dikabarkan salah satu UFO ini bahkan pernah mendarat di sebelah selatan Surabaya atau di daerah sekitar Wonokromo. Waktu itu ada catatan kalau tidak salah di Wonokromo itu memang ada kilang minyak, tapi sekarang sudah rasanya sudah ditutup, tapi masih ada gedung Pertamina di sana. Nah di daerah sana kalau tapi mungkin bukan di tepat di situ, tapi di sekitar daerah itu. Jadi di selatan Surabaya itu ada yang melaporkan bahwa salah satu dari benda terbang aneh ini dikabarkan mendarat di sana. Oke, ini sama ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa peristiwa itu memang termasuk tidak biasa ya. Insidennya memang di masa Dwi Kora ya. Nah, benda-benda tidak dikenal ini mulai beraksi sesudah matahari terbenam dan menghilang menjelang fajar menyingsing. Ada yang bergerak seperti pesawat terbang atau helikopter biasa, jadi mungkin melintas biasa gitu, tapi ada pula yang melakukan olah gerakan atau manuver yang serba mendadak. Aktivitas benda-benda terbang yang aneh itu dipusatkan di daerah segitiga Surabaya, Malang, Bangkalan ya. Dan cuaca selama seminggu itu dinyatakan cerah. Nah, bentuknya menurut saksi mata itu berupa benda hitam. Ini hanya ilustrasi ya. Dan dia dikatakan bahwa memperlihatkan ekor api yang lebih panjang dari api gas buang pesawat pancar gas yang sedang menyalakan afterburner-nya. Jadi punya semacam jejak ya, trail gitu yang cukup panjang. Nah, meskipun bentuk badannya tersembunyi di kegelapan malam, ia membawa lampu yang sangat terang di bagian bawahnya. Seorang saksi kebetulan melihat bentuk badannya yang memantulkan cahaya dari bawah dan menggambarkan seperti sebuah mangga, jadi berbentuk oval. Jadi berbentuk elips ya, yang berwarna hijau kebiru-biruan. Saksi mata yang lain mengatakan menggambarkan cahaya UFO itu seperti lampu belakang mobil. Jadi ini ada beberapa deskripsi mengenai warna ya. Jadi bentuknya salah seorang saksi mengatakan berbentuk elips ya, atau oval. Seorang penerbang angkatan udara pada suatu malam kebetulan berada di dekat kota Porong melukiskan sebagai bulat seperti rambu lalu lintas, akan tetapi menyala merah padam dan tampak melayang ke arah Surabaya tanpa berbunyi sama sekali. Namun ada juga saksi yang mengatakan bahwa
Benda itu kadang-kadang memancarkan atau mengeluarkan bunyi mendengung seperti sebuah gasing yang sama sekali berbeda dengan bunyi pesawat jet ya atau pesawat yang menggunakan baling-baling. Kemudian ini artileri pertahanan kita ya. Jadi pada waktu itu kan ditembaki ya, dan ini memang senjatanya yang dimiliki oleh ya militer kita yaitu S60 57 mm. Dan ini nampaknya masih digunakan dan dimodifikasi ya. Jadi asalnya memang dari Uni Soviet, dia bisa menembak dengan menjangkau ya, jangkauannya itu 6.000 meter, jadi 6 kilo. Kecepatan luncurnya itu 1 km per detik. Jadi ini senjata yang digunakan waktu itu untuk menembak. Nah, ciri khas dari kasus UFO Dwi Kora Surabaya ini adalah benda terbang tak dikenal disambut dengan tembakan-tembakan gencar dari meriam-meriam artileri pertahanan udara kita. Di dalam sejarah UFO, sambutan dengan tembakan meriam penangkis serangan udara ini itu juga pernah terjadi di Kepulauan Kurilen ya, yang diduduki oleh Uni Soviet pada awal tahun 60-an. Namun UFO itu ternyata tidak mempan ditembak dengan meriam ya, karena tidak ada satupun yang berhasil ditembak jatuh. Dari pengamatan radar, ternyata apabila tembakan kita mengenai sasarannya, mereka segera mengubah ketinggiannya. Mereka itu terbang tidak tinggi, hanya sekitar 1.200 meter saja, jadi sekitar 1,2 kilometer ya. Dengan gencarnya tembakan artileri sasaran udara di atas daerah yang padat penduduknya. Jadi ini memang berisiko juga waktu itu. Jadi beberapa orang akhirnya terjadi korban ya. Jadi beberapa warga juga keluar dari rumah di daerah Sidoarjo terkena pecahan peluru meriam. Jadi ya situasi waktu itu memang boleh dibilang kan negara kita sedang dalam keadaan perang ya dengan Malaysia waktu itu, dan ada situasi yang memanas dengan kehadiran kapal yang HMS Victorious itu sejak bulan Agustus. Jadi memang kehadiran ini kemudian dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya sehingga lalu disikapi dengan ditembak. Nah, ini dikatakan juga ya seperti tadi bahwa benda-benda terbang tak dikenal ini juga pernah tampak mendarat pada malam hari di sebelah selatan Surabaya. Dan keesokan harinya seorang penerbang angkatan laut mendatangi tempat tersebut dengan helikopter, akan tetapi tidak menemukan bekas-bekasnya. Di ini peristiwa ini kalau kita ingat dengan kasus insiden di Teheran, ya, itu hampir mirip ya. Jadi ada yang mendarat, kemudian sempat didatangi juga dengan helikopter, tapi sama-sama tidak ditemukan apa-apa. Kalau yang di Teheran kan tahun 1976, ya. Waktu itu sempat dikejar oleh pesawat F-4 Phantom. Kalau yang ini, insiden ini di Surabaya ditembaki, jadi dia berarti tidak hanya muncul di atas laut ya, artinya dia melintasi Surabaya, dari kan dikatakan dari Bangkalan Surabaya ke Malang, dan tembakan-tembakan itu ada yang mengenai jatuh di daerah Sidoarjo. Nah, yang menarik ini adalah ada juga kejadian di mana stasiun radar di Ngliep di Malang ya, Ngliep itu di pantai selatan di Malang, kurang lebih 120 km ya, sebelah selatan Surabaya, menangkap sasaran-sasaran yang berputar-putar di atas pantai, dan kadang-kadang ada yang berhenti. Nah, ini yang unik, di daerah itu pernah tersiar berita tentang pendaratan sebuah benda bulat
di tengah-tengah kebun jagung. Ada saksi mata ya, seorang petani yang menjaga kebun jagungnya itu. Dari benda tadi keluar dua orang asing yang mengenakan pakaian berwarna keperak-perakan yang mengkilau, jadi perak-perak mengkilat gitu ya. Mereka dikatakan berambut pirang dan bertanya kepada petani itu, ini jagung? Nah, ini menarik. Ya, apakah ini memang betul-betul kata-kata itu ini jagung atau itu dalam bahasa asing yang kemudian terdengar oleh petani itu sebagai ini jagung? Nah, laporan petani itu hanya dijadikan bahan tertawaan saja, ya tidak ada yang percaya. Gitu. Mereka pada ketawa. Nah, diterobosnya pertahanan udara kita, jadi termasuk munculnya benda-benda terbang yang tak dikenal ini, serta SS-SS yang ditimbulkan dari meriam-meriam penangkis serangan udara dengan sendiri menimbulkan keresahan sosial. Maka dari itu pada tanggal 8 Oktober, jadi tadi September, 8 Oktober, ini salah satu kenapa insiden ini saya coba bahas di awal bulan Oktober ini ya, karena masih dalam rangka ya bulan-bulan kejadiannya. Tanggal 8 Oktober tahun 64, pejabat Presiden Dr. J. Leimana itu merasa perlu mengeluarkan imbauan agar masyarakat ramai tetap tenang. Masyarakat ramai itu bahasa yang digunakan di zaman dulu ya. Masyarakat ramai itu artinya ya orang banyak ya. Masyarakat umum ya tetap tenang dan tidak menimbulkan suasana yang keruh serta dilarang untuk membuat desas-desus dan tafsiran-tafsiran. Memang menurut analisis dari pihak militer itu ada kesulitan yang dihadapi alat negara kita waktu itu adalah apabila sasaran yang tak dikenal itu secara resmi diakui sebagai UFO, maka hal itu dapat menimbulkan kerawanan berupa mengendornya kesiapsiagaan dan terbukanya kesempatan bagi pihak lawan untuk menyalahgunakan kondisi itu. Jadi ini kalau dilema ya, kalau kita itu artinya gini, bahwa pertahanan kita bisa diterobos gitu ya, dan makanya mereka berusaha untuk menutupi ya, jangan sampai ini menjadi hal yang besar. Sebelum pengumuman oleh yang tadi ini ya, jadi oleh Dr. J. Leimana itu, Pak Salatun dalam jabatannya sebagai penasihat ilmiah Menteri atau Panglima Angkatan Udara juga dimintai pendapatnya tentang kejadian di Surabaya oleh Wakaskoti Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang. Nah, waktu itu Pak Salatun mengatakan bahwa peristiwa ini sama dengan kejadian yang menimpa di ibu kota Serikat di Gedung Kapitol waktu itu ya pada tahun 1952. Mungkin di masa itu informasi mengenai yang kita kenal sebagai Battle of Los Angeles itu belum muncul ke permukaan, belum istilahnya itu mungkin belum viral saat itu ya, atau belum diketahui di kalangan ufolog. Namun kalau kasus yang 19 Juli tahun 1952 tentang UFO yang kemudian diketahui mendatangi gedung Kapitol di Amerika itu sudah banyak dibicarakan di kalangan peneliti UFO. Nah, kemudian Pak Salatun mengatakan bahwa ini peristiwa itu mirip dengan yang di Amerika tahun 52. Tapi kita tahu bahwa di tahun 42, 25 Februari 42, di LA itu, Los Angeles, itu pernah ada kejadian yang mirip, yaitu UFO yang muncul di sana, itu ditembaki oleh meriam pertahanan udara mereka. Kenapa kok ditembaki? Karena kita tahu pada tahun 41 itu Pearl Harbor itu diserang sama Jepang. Jadi mereka juga siap siaga. Mereka menduga apakah ini pesawat Jepang menyusup. Jadi mereka juga melakukan pertahanan udara. Nah, ini kesimpulan militer ya waktu itu ya.
Pandangan alat negara tentang peristiwa Surabaya tercermin di dalam telaah Staf Komando Pertahanan Udara Nasional berjudul Penerbangan-penerbangan tidak dikenal di Sektor 2 atau Surabaya tanggal 29 September tahun 1964 yang menyimpulkan bahwa sasaran tidak dikenal sebagai yang telah dilaporkan memang ada. Jadi ini tidak disangkal, ya. Kejadiannya ada, resmi diakui ada. Bahwa sasaran itu terdiri dari pesawat terbang biasa dan pesawat tanpa awak. Nah, ini yang dirilis resmi oleh kesimpulan militer yang dari dari Staf Komando Pertahanan Udara Nasional. Bahwa kegiatan sasaran adalah kegiatan musuh, ya, lawan, dan bahwa tujuannya adalah untuk perang urat syaraf di samping secara tidak langsung mempengaruhi roda perekonomian. Itu analisis dari atau kesimpulan dari pihak militer. Mengenai pengendalian secara elektronis, kemungkinan terbesar dilakukan dari daratan. Jadi artinya kalau misalnya memang ada pesawat tanpa awak, itu mereka menyimpulkan bahwa itu dikendalikan dari darat. Ya. Tapi memang ada kemungkinan dari laut juga, dari kapal yang sementara pengendalian dari udara secara teknis dapat diabaikan. Jadi pada intisarinya, mereka mengira UFO itu adalah senjata rahasia Angkatan Laut Inggris. Oleh karena pada waktu itu memang kapal Indo-Inggris Victorious itu gambarnya, kapal HMS Victorious, itu sedang dengan beberapa kapal perang lain sedang berada kurang lebih di sebelah selatan Kendari. Jadi nanti kita bisa diskusikan, ya. Jadi apakah ini cuma pesawat asing, dalam arti pesawat tanpa awak atau mungkin pesawat terbangnya atau helikopternya dari Inggris gitu, atau itu memang UFO, ya, yang ya kita tidak tahu, ya. Karena kita tahu selama ini kan orang mungkin lebih tahu tentang peristiwa tahun 59 di Kepulauan Alor, ya. Ada beberapa makhluk atau ya seperti manusia, ya, tapi asing yang berkeliaran di sana, yang sempat ada insiden juga, dan kemudian diakhiri dengan penampakan sebuah benda oval yang terbang melintas di atas laut. Jadi ini memang kalau kita lihat kejadiannya dengan Alor, ya beda sekitar 5 tahun, ya. Dan kalau kita bandingkan atau kita hubungkan dengan penampakan makhluk yang muncul di Kliep, itu nampaknya ada kemiripan, ya. Jadi yang makhluk asing yang muncul di kawasan Indonesia di tahun-tahun itu, di tahun 50-an, tahun 60-an, itu berupa berperawan seperti manusia, berambut pirang. Jadi memang saat itu memang di tahun-tahun itu banyak sekali kasus penampakan yang umumnya dikenal dengan makhluk, dengan alien Nordik. Sementara yang model-model seperti Grace itu yang kepala gundul, kepala besar itu belum populer, ya. Jadi ini menarik sebenarnya di kalangan peneliti UFO. Nah, ini yang menarik lagi, kita tahu ada sebuah surat, ya. Itu waktu itu Bapak Rusmin Nuryadin itu mengirimkan surat kepada seorang di Jepang, ya, warga Jepang itu, yang mengatakan bahwa ini saya terjemahkan di bawahnya, UFO yang terlihat di Indonesia identik dengan yang terlihat di negara lain. Terkadang mereka menimbulkan masalah bagi pertahanan udara kami, dan sekali kami harus menembaki mereka. Jadi peristiwa yang di tahun 64 ini oleh Pak Rusmin Nuryadin, Kepala Staf Angkatan Udara di tahun 67, itu diklarifikasi atau dikonfirmasi
sebagai UFO. Ya. Kemudian ada juga statementnya atau kata-kata dari Pak Salatun sendiri, yaitu Pak Salatun malah mengatakan bahwa insiden UFO paling spektakuler di Indonesia terjadi ketika selama puncak konfrontasi Presiden Soekarno di Malaysia. UFO-UFO menembus area yang dijaga dengan baik di Jawa selama 2 minggu berturut-turut. Ya. Dan setiap kali disambut dengan serangan anti pesawat terberat dalam sejarah. Jadi ini pernyataannya dari Pak Salatun. Ya. Nah, mengapa insiden ini bisa dianggap sebagai kasus UFO yang kredibel ya? Mungkin sekitar hampir 2 minggu lalu saya membawakan tentang UFO di Teheran dan itu juga merupakan kasus yang kredibel. Ini juga mirip sebetulnya, maka tidak salah jika Pak Salatun mengatakan bahwa kasus insiden di Surabaya ini itu adalah spektakuler dan yang tadi dikatakan adalah paling spektakuler karena ya mempunyai ya kalau mungkin dibuat skornya itu punya skor yang tinggi dibandingkan justru dengan kasus Alor misalnya ini skornya jauh lebih bagus, lebih tinggi, lebih kredibel. Nah, kenapa? Pertama, saksi matanya banyak, termasuk di kalangan militer. Nah, jadi ini juga berarti apa ya? Kita kalau kita punya seringkali di kalangan UFO itu ada standar di mana kalau misalnya yang bersaksi itu kalangan militer itu akan dianggap lebih kredibel ketimbang masyarakat awam biasa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Memang juga ada saksi di masyarakat umum ya. Jadi tadi yang mengatakan bahwa ada yang melihat berupa seperti mangga ya, seperti elips gitu. Jadi ini memang ada close encounters yang tingkat pertama ya, yang jarak dekat karena secara tapi memang tidak terlalu dekat. Bahkan kalau bisa dibilang dekat mereka ada yang melihat sampai mendarat. Nah, kemudian yang menarik juga adalah tertangkap di radar. Ada radar visual. Ini diperkuat ya bahwa UFO-UFO ini memang benda solid yang bisa dideteksi oleh radar. Kemudian dianggap sebagai ancaman, ditembaki oleh meriam pertahanan udara. Dan kasus ini memang diakui terjadi ada. Seperti tadi ya dirilis resmi, ya, namun memang rilis resminya itu analisisnya adalah itu pesawat dan kemungkinan juga pesawat tanpa awak dari pihak musuh. Lalu ada yang mendarat ya, yang diketahui di 2 wilayah. Pertama di selatan Monokromo atau di selatan Surabaya atau daerah Monokromo, di mana ini merupakan kasus CE close encounters yang tipe kedua, jadi mendarat. Tapi sayangnya memang tidak ditemukan bukti-bukti pendaratannya. Dan yang di Pantai Ngeliap itu mendarat dan kemudian kelihatan makhluknya. Jadi close encounters of the third kind, tipe ketiga. Kemudian seperti tadi ya ada konfirmasi dari petinggi militer Republik Indonesia, artinya kasus ini oleh beberapa petinggi militer yang kita bisa dapatkan informasinya, yaitu dari Bapak Rusmin Nuryadin dan juga dari Bapak J. Salatun, bahwa kasus ini diklasifikasi sebagai kasus UFO ya. Dan ada juga semacam kesimpulan dari beberapa peneliti UFO, karena juga ditunjang dari data kesaksian, yaitu UFO-UFO ini ditengarai sering muncul di daerah konflik. Ya,
saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Saya kembalikan ke Mas Nugi ya. Ya, Mas Nur, ya sangat menarik sekali. Ini kalau ada yang mau bertanya silahkan aja, di chat belum ada ya. Silahkan aja kalau ada mau bertanya. Kalau nggak ada, saya tuh kok setiap kali yang peristiwa Surabaya tuh kok yang kebayang itu yang Battle of Los Angeles tahun Iya, 1942 ya. betul. Jadi sempat sampai ditembaki kan ya. Sayangnya memang Iya, tidak ada yang jatuh gitu ya. iya. Cuma beda ya. Kalau yang itu besar ya UFO-nya ya, yang di apa Battle of Los Angeles itu ya. Kalau yang ini UFO-nya kecil-kecil ya Mas Nur ya. Kalau ukuran pastinya memang tidak dideskripsikan ya. Artinya tapi ketinggian yang diketahui adalah 1,2 kilometer, 1.200 meter. Berarti ya relatif kalau misalnya dia ditembaki gitu dengan meriam seperti yang kita punya waktu itu ya, mestinya kena. Tapi kan dari radarnya itu diketahui bahwa ketika ditembak itu dia bisa menaikkan ketinggiannya secara langsung. Artinya bisa mengelak ya, melejit, mengelak gitu. Itu yang menarik. Biasanya sih ya, mestinya sih ya jatuh lah mestinya ya. Kalau pesawat biasa. Mas Nugi, boleh saya bertanya? Ya silakan langsung ke Mas Nur aja ya. Ya, Mas Nur menarik sekali ya. Iya, nama saya Hendy Jo. Ya. Saya jurnalis sejarah di Historia. Jadi menarik sekali itu apa yang dikatakan oleh Mas Nur tadi itu. Kebetulan saya beberapa bulan lalu itu melakukan riset dan wawancara untuk menulis tentang kehadiran sukarelawan Uni Soviet ya di angkatan laut kita, di angkatan udara kita dan di angkatan laut dan udara kita pada waktu itu. Jadi ada sekitar 1.700 orang Rusia yang waktu itu berpangkalan di Surabaya dan di Madiun. Dan mereka menjadi instruktur sekaligus bahkan tenaga tempur langsung ketika berhadapan dengan Belanda yang waktu itu di backup oleh Armada ke-7. Nah, cuma menariknya adalah ketika saya mewawancarai salah seorang awak kapal selam yang bernama sudah meninggal sekarang namanya Kolonel R.X. Suyatno. Dia itu dulu merupakan awak kapal selam yang juga yang dikomandani oleh seorang Rusia yang namanya Zhukov. Jadi orang-orang Uni Soviet itu sempat ribut katanya di Surabaya itu terkait dengan adanya serangan Inggris gitu ya, serangan udara Inggris gitu. Tetapi mereka sendiri tidak paham itu mereka datang dari mana gitu pesawat-pesawat Inggris itu. Cuma mereka berkata bahwa ini seperti kejadian di Uni Soviet, mungkin seperti yang dikatakan Mas Nur tadi itu ya, yang dulu itu. Ya. Mereka sudah familiar gitu dengan hal seperti itu. Jadi mereka bilang kepada jadi kan mereka itu suka ada kalau sesudah upacara atau berkegiatan mereka suka kumpul di kantin di daerah ujung itu. Mereka bicara-bicara dengan perwira Indonesia dan menggosipkan itu gitu. Nah, salah satu gosip yang muncul itu yaitu tentang adanya pesawat asing yang diidentifikasi sebagai pesawat Amerika atau Inggris. Ada dua kemungkinan kata orang-orang Uni Soviet itu adalah pesawat Inggris atau Amerika karena sejak ketika mereka mengirimkan kapal selam dan beberapa kapal permukaan itu mereka sudah diikutin juga oleh pesawat-pesawat Amerika Serikat sejak dari Kepulauan Jepang kan. Jadi mungkin juga ada kemungkinan itu adalah pesawat Amerika dibilang. Tetapi kalau melihat gelagat ditembak tidak jatuh kata mereka itu seperti kejadian
apa yang pernah terjadi di negeri kami. Nah, pembicaraan-pembicaraan itu menarik buat saya karena ada ketidakjelasan gitu ya di situ. Sebenarnya pesawat apakah itu? Tetapi ketika saya membaca bukunya Jasa Latun itu, saya terjawab sudah gitu. Oh, ternyata memang ada isu tentang UFO ini gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu saya hanya ingin mengkonfirmasikan gitu bahwa hal seperti itu memang pernah terjadi dan itu juga saksinya juga bukan hanya orang Indonesia tapi juga orang Uni Soviet itu yang mengatakan itu. Tetapi saya tidak tahu apakah sejauh mana isu itu ditangkap oleh militer Indonesia atau mungkin juga ada di catatan orang-orang Soviet. Saya tidak paham gitu ya. Mungkin itu harus ditelusuri lagi. Demikian Mas Nur, saya hanya ingin menambahkan saja. Terima kasih. Mas Dugi, terima kasih. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih Mas Hendy. Memang di catatan yang saya baca juga, yang kapalnya Inggris itu memang dibayang-bayangi juga oleh kapal selam. Waktu itu nggak salah, kapal selam apa ya? Alugoro ya. Alugoro yang masih yang Alugoro Pak. Ya, Alugoro kan ya. Tapi mereka hanya memberikan sinyal saja katanya. Inggris itu. Terus meninggalkan ke arah Sabang katanya itu kalau nggak salah. Ininya itu. Kalau kata para ini ya awak kapal selam hiu kencana, mereka bilang seperti itu. Iya. Insidennya waktu itu memang bikin suasananya memang panas ya, lagi konfrontasi lagi, dan persenjataan kita kan memang banyak dari Uni Soviet dan banyak memang orang-orang tentara Soviet yang ada di kita. Iya, tapi menarik ya, Mas Nur. Saya itu termasuk orang yang dulu nggak percaya sama UFO itu gitu ya. Saya pernah baca itu waktu saya SMP soal Jasa Latun itu, tapi saya berpikir wah itu bukan wilayah saya gitu kan, karena saya kan menyukai sejarah saja. Tetapi menariknya adalah ketika saya mulai tertarik dengan UFO itu ketika tahun 2007 saya kebetulan ditugaskan untuk meliput Lapindo. Jadi saya pulang dari Lapindo itu, ketika pulang ke arah Surabaya dari Sidoarjo itu, saya melihat titik 4 merah gitu di atas lumpur itu gitu ya. Saya tanya ke taksi, ke supir taksi, itu apa? Saya bilang, kok mereka pakai formasi kayak zigzag gitu ya. Itu pesawat paling Pak, tapi pesawat ini banget saya bilang, kok diem begitu, saya bilang gitu kan. Ya tidak ada jawaban gitu. Sampai saat ini pun saya tidak tahu itu apa gitu. Cuma kalau mengakurkan, membandingkan dengan peristiwa-peristiwa dulu gitu. Daerah Surabaya dan Sidoarjo itu mungkin termasuk banyak dikunjungi gitu ya oleh benda-benda asing itu. Jadi itu yang membuat saya mulai tertarik nih tentang keberadaan UFO ini. Mungkin aja ketika perang kemerdekaan pun mungkin mereka hadir juga pas pertempuran Surabaya itu. Iya. Beberapa catatan memang ada waktu tahun 42 itu ya, waktu penjajahan Jepang itu juga ada yang bersaksi. Jadi malah itu cukup jelas diceritakan, karena terus orang-orang kan rame, hati-hati Jepang, mereka pada masuk, dan kemudian ada yang waktu itu dia masih remaja perempuan, tapi dia cerita suatu sudah nenek gitu sama cucunya sama keluarganya. Dia cerita, dia sering mengulang-ulang cerita itu. Sempat lihat juga makhluk-makhluknya. Jadi dan juga ada kasus yang lain lagi, 2 orang yang berbeda yang juga cerita ya ketika tahun-tahun di zaman-zaman Jepang gitu. Jadi sebetulnya kalau kita gali sejarahnya, kebetulan saya juga suka sejarah, tapi ya mungkin tidak terlalu mendalam ya untuk mengeksplor. Ya, banyak sekali kejadian di Indonesia di era-era ya, masa-masa perang kemerdekaan dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Tuhan. Ya, terima kasih Mas Hendy. Berarti kalau ini Mas Nur, kalau misalnya Pak Salatun sama Pak Rusmin Nuryadin itu sudah
mengidentifikasikan sebagai UFO ya. Itu berarti memang mereka sudah punya kesimpulan itu bukan pihak musuh ya, setelah peristiwa itu terjadi. Mestinya begitu ya, karena mungkin melihat kejanggalannya ya. Jadi apa ya? Seperti misalnya kasus yang di Los Angeles itu kenapa kok dianggap UFO misalnya? Mungkin ya mereka pikir ya tingkat strangeness-nya itu kan kenapa kok tidak ada yang tertembak jatuh ya? Dan mereka bisa melihatnya dari yang kalau yang di Surabaya dari radarnya itu bahwa ketika ditembak itu mengelaknya itu manuvernya juga mungkin dengan teknologi yang untuk saat itu dianggap belum ada ya mungkin ya. Itu terjadinya malam pas siang sih Mas Nur ya? Yang di Surabaya kayaknya malam. Jadi kan munculnya sekitar setelah maghrib sampai ketika fajar itu hilang. Tapi kan ada lampu sorot pasti ya, berarti kelihatan harusnya kan? Iya, jadi salah satu saksi kan juga bilang bahwa ada lampunya, ada sinarnya. Jadi nggak kayak pesawat terbang kan? Mereka nggak melihat itu seperti pesawat terbang kan? Jadi kan selama seminggu, kalau kita baca selama seminggu, ada yang perilakunya itu seperti pesawat, ada yang seperti helikopter katanya. Tapi ada juga yang manuvernya yang tidak lazim. Kemudian suaranya ada yang bilang tidak ada suara ya, yang salah seorang penerbang itu bilang tidak ada suara. Kemudian ada juga yang bilang mendengung apa mendesis ya, mendengung itu. Tapi bukan dengungan yang seperti pesawat katanya. Ya, berarti emang itu mengkategorinya emang sebenarnya bukan seperti yang mereka lihat sebelumnya kan? Ya, dan dilihatnya berbentuk seperti deskripsinya sih dikatakan seperti mangga ya, elips gitu. Nggak ada baling-baling, nggak ada. Mungkin nggak bisa tahu persis ya. Cuman memang peristiwa ini oleh Pak Salatun kan dimasukkan dalam kategori penampakan UFO ya. Ditulis juga di bukunya Pak Salatun yang UFO salah satu masalah dunia masa kini. Ya. Cukup menarik karena Pak Salatun maupun Pak Rusmin Nuryadin tidak mengikuti rilis resminya ya, yang mengatakan bahwa itu dari pesawat musuh. Ya. Dalam hal ini mungkin Inggris atau Amerika. Soalnya kalau musuhnya bisa kayak gitu ya hancur ntar Indonesia. Ini Mas Atmojo tuh menanyakan pengetahuan tentang UFO yang lalu itu relevansinya buat kita sekarang apa Pak ya? Kalau di kalangan militer, terutama dari Angkatan Udara itu saya tidak punya pernyataan resmi ya dari Angkatan Udara, tapi ada pernyataan orang per orang dari salah seorang perwira tinggi di Angkatan Udara itu yang mengatakan bahwa ya mau tidak mau kalau UFO ini sebagai benda terbang yang tidak dikenal, itu pihak Angkatan Udara sebagai penjaga kedaulatan negara, khususnya wilayah udara, ya harus disikapi dengan serius. Iya, karena melanggar teritori kan itu ya sebenarnya. Kalau nggak dikenal. Dan itu kenapa ditembaki karena melintasi lokasi militer ya Mas Nur ya? Iya, ya selain melintasi militer pasti kalau kan gini, ketika ada pesawat asing datang gitu dan itu bukan milik kita dan situasi kita lagi perang gitu ya pasti responnya jelas lah. Mungkin beda dengan misalnya kalau pesawat itu diketahui ya, mungkin
mungkin sudah ada perjanjian ya, mungkin yang seperti yang beberapa tahun lalu tuh ketika di Jawa itu terdengar suara ngung yang kemudian diduga itu pesawatnya Rusia mungkin ya sedang melintas gitu. Ya tidak ada apa-apa, ya, tidak menjadi hal yang besar atau tidak sampai ada insiden. Ataupun kalau misalnya ada pesawat yang masuk wilayah kita gitu, paling diintercept sama Sukhoi kita yang mungkin ada di mana dia, di Sulawesi atau di mana gitu. Tidak sampai ditembaki langsung, tapi karena situasinya mungkin sedang perang gitu ya, responnya langsung tembaki. Dan itu juga dekat sama yang insiden ngeliep ya yang di Malang katanya ya. Dekat waktunya dan dekat lokasinya ya. Iya, jadi makanya Pak Salton mengatakan ini muncul di Bangkalan, di Surabaya, dan di Malang. Malang maksudnya di Ngeliep gitu. Dan di tahun itu pas kita lagi konfrontasi dengan Malaysia, seakan-akan ada yang kayak melakukan check and recheck gitu. Ya, Malaysia memang waktu itu kan di backup sama Inggris, gitu ya. Yeah. Dan kalau tahun itu ya Inggris dengan Amerika ya memang kan apa ya joint force juga lah. Itu warnanya oval, warnanya merah ya Mas Nur ya? Di warnanya ada yang merah, kemudian ada yang bilang hitam gelap gitu, tapi ada yang bilang mengeluarkan sinar gitu. Objeknya tidak cuma satu. Artinya mungkin dalam arti ini tidak jelas ada berapa banyak ya, tapi mungkin antara yang apakah hari yang pertama, hari yang kedua, kan ini munculnya selama seminggu. Insidennya ini mulai tanggal 18 sampai 24 ya. Tanggal berapa tadi? September Yes, September. Di 18 sampai 24 September. Soalnya kayak kalau misalnya terkait yang ngeliat yang keluar itu kan yang manusia kayak Nordik gitu ya, alien manusia lah kan. Yang liap nih gini, yang liap ini memang kalau cerita yang petani itu mungkin orang bisa menyangkal ya, karena saksinya mungkin cuma satu ya, lalu bisa aja anggap aja lah dianggap ya dia salah lihat atau mungkin apalah ya, orang mungkin bisa aja tidak percaya. Tapi yang kasus di Ngeliep itu ditangkap radar. Jadi ada konfirmasi bahwa yang di Ngeliep itu ditangkap radar. Artinya ya kita tidak tahu ya apakah benda terbangnya anehnya ini itu memang meluncur ya melintasi Jawa Timur khususnya ya. Karena dia sampai dari utara sampai selatan atau kebalikannya dari selatan sampai ke utara, karena yang terlihat di Porong itu dia terbangnya mengarah ke utara, mengarah ke Surabaya. Jadi kalau yang di Ngeliep ini apakah misalnya ya kalau dia dianggap dia pesawatnya Inggris atau pesawatnya Amerika lah misalnya, berarti kan mungkin boleh dibilang katakanlah pesawat induknya kapal induknya mungkin di Laut Selatan berarti sudah. Nah, tapi ketika muncul di Ngeliep itu yang tertangkap radar, yang muter-muter juga kadang-kadang diam, itu ada laporan juga seorang petani ngelihat itu mendarat. Tapi yang aneh memang ada komunikasi. Ya, ini jagung gitu. Berarti konfirmasi ini benar jagung gitu. Ya unik ya maksudnya. Orangnya rambutnya tadi pirang kemudian berpakaian metal kayak seperti
keperak-perakan mengkilau gitu. Kalau dari niatnya, kayaknya niatnya nggak jahat ya kalau yang Iya, di niatnya sebenarnya nggak jahat ya. uh, Dia nggak sampai melukai atau iya. ya. Kalau invasi kan pasti nggak nanya ini jagung gitu kan. Ya, termasuk juga kalau dia melakukan kegiatan recognition, jadi kayak mata-mata ya mestinya dia sembunyi lah. Ya. Iya, nggak ngambil biji jagung. Nggak kontak lah, main nggak. Jadi yang itu yang dilihat kan seperti manusia, mirip sama yang di Alor juga ya. Iya, ya memang mirip dengan yang di Alor menurut saya. Cuma yang di Alor katanya apa beda ininya, diserang malah sama ini ya, sama rakyat setempat. Ini Mas Atmajo menanyakan kalau untuk di masa sekarang apakah Angkatan Udara Indonesia pernah head to head dengan UFO, Pak? Di masa sekarang ini maksudnya tahun berapa ya? Sekarang ini. Ya, berarti sekarang tahun 2020. Ya, kalaupun ada, nggak ada laporan ya. Kita nggak punya laporan karena yang dilaporkan yang tercatat itu yang kita bisa baca itu dari yang ditulis oleh Pak Salatun, boleh dibilang yang kejadian mungkin di bawah tahun 80-an. Jadi sebelum tahun 80-an. Gitu. Kalau yang setelah Pak Salatun sudah tidak aktif gitu dan informasi yang dari pihak militer belum ada ya. Mungkin Mas Suki pernah baca enggak ya? Tapi saya Bukannya kemarin itu kayak temannya Mas Nur bilang Angkatan Udara pernah ada yang lihat. Yang di mana? Kecuali yang cerita itu, yang UFO jatuh tahun berapa itu? Bukan. Yang katanya Mas Nur punya teman komandan skuadron. Oh, terus katanya, oh iya, tapi pernah cerita nggak? itu kejadian juga di bukunya Pak Salatun, artinya sudah lama yang dikejar. Dia mendeteksi UFO-nya di radarnya pesawatnya dan kemudian mengejar. Dikejarnya itu dari seingat saya dari Pamengpo itu sampai daerah Lampung itu sampai ke Sumatera, sampai ke selatan Sumatera. Karena kan kalau logikanya harusnya memang itu sering dilihat ya. Iya. Iya. Ya, gini, memang kita tuh harus proaktif mungkin ya. Untuk koresponden atau mungkin ya semacam seperti tadi ya, yang masih dibilang ngobrol-ngobrol santai dengan pihak apa, dengan mungkin pilot, dengan mungkin tentara, supaya dapat informasi karena di laut itu pun banyak kasus yang disebut dengan USO ya, unidentified submerged object ya, di mana itu sering muncul juga di Selat Sunda, di Laut Banda itu, termasuk juga di daerah-daerah antara di Sulawesi dengan Maluku, itu sering ada benda aneh yang berada di bawah air gitu. Dan pilot pun juga banyak yang melihat, tapi ya gini, kita tahu bahwa mereka kalau lihat itu pun ya nanti dipertanyakan tingkat kewarasannya gitu loh. Jadi mereka seringkali juga tidak lapor. Kan mereka harus fit soalnya ya. Ya harus dianggap waras kan, dalam arti tidak sampai punya gangguan penglihatan atau apa gitu. Dan yang menarik itu sebenarnya yang kejadian di seorang yang pernah melaporkan melihat benda aneh di bawah laut itu Swandi. Dia waktu lapor bukan Pak Wandi ya, tapi yang itu Pak Wandi kan dari Angkatan Laut ya. Tapi yang itu yang dia di kapal tanker itu waktu melaporkan ke pihak kaptennya, dia bilang itu biasa, nggak usah dianggap lah. Responnya seperti itu. Karena
logikanya memang seharusnya itu banyak dilihat tapi nggak dilaporin gitu kan. Iya. Kalau Mas Mandi itu kan waktu dia dinas di kapal KRI kita di Natuna gitu, dia melihat benda terbang dari bawah laut itu kemudian melesat terbang ke atas. Nggak cuma satu kan, ada banyak yang katanya. Itu cuma satu tapi besar. Cuma satu ya. Ya. Kalau yang itu yang apa? Yang tadi saya ceritakan yang di itu Selat apa? Itu di Selat Malaka kalau nggak salah. Itu bendanya itu jauh lebih besar daripada kapalnya dia. Padahal kapalnya dia itu berapa DWT gitu. Itu kira-kira mungkin boleh dibilang sampai ya mungkin ya sebesar lapangan sepak bola gitu ya kalau dilihat dari ukurannya gitu. Oh segitu ya, gede juga ya. Tapi tidak terbang, dia cuman meluncur di samping, bukan meluncur di samping, sempat melewati di bawahnya juga. Jadi keluar seperti sinar-sinar gitu, melewati di bawahnya. Ini Mbak Stefani nanyain jagungnya dimakan nggak? Itu kalau nggak salah petaninya langsung lari kalau nggak salah. Takut. Soalnya orang kalau ditanyain gitu, soalnya kan penampilan itu kayak alien ya, pakai pakai baju yang aneh kan? Iya, kan dianggap aneh ya. Ya mirip baju apa ya? Baju mengkilap gitu, astronot gitu ya. Iya, baju satu terusan kan? Iya. Ya itu mungkin kalau aku ketemu kayak gitu ya ngerinya tuh radiasinya soalnya. Sama ini. Itu yang pengalamannya Mas Gale itu kan malah disamperin terus ditanyain, terus orangnya itu, malah yang lari, yang lompat. Itu juga bule kan? Itu ya penampilan bule, jadi bule kan? Bukan, dia bilang lebih ke arah seperti orang apa ya? Orang Romawi. Orang Romawi ya. Berarti bule Itali gitu. Iya, itu bisa ngelompat sungai ya, dari ujung dari tepian sini langsung ke tepian sana dengan ilmu meringankan tubuhnya. Hampir sama juga yang di Alor. Di Alor itu bisa lompat sangat tinggi. Berarti mereka punya semacam apa ya? Pakaian yang bisa mengalahkan gravitasi. Asumsinya mereka nggak punya ilmu meringankan. Nah, cuma kalau menurut Mas Pur, kenapa kan katanya tadi alien tuh suka daerah konflik. Itu kira-kira kenapa ya Mas Nur? Ini ada mungkin ada beberapa teori ya. Salah satu teorinya adalah time traveler. Jadi dia ingin lihat misalnya kejadian, bukan cuma daerah konflik ya, daerah bencana alam juga ya. Oh iya, bencana alam. Jadi mungkin di catatan mereka, oh ada bencana alam di sini, gitu. Mereka ingin wisata gitu ya. Atau ya kita nggak tahu ya, kan kita nggak hanya bisa menduga-duga aja. Nah, yang lain seperti dalam diskusi yang mungkin pernah ada itu, mungkin mereka punya tujuan tertentu. Apakah mereka boleh dibilang apa ya? Ya memanfaatkan, ya mereka mungkin punya sesuatu yang mereka cari gitu dari kejadian itu. Saya masih belum bisa punya kesimpulan ya untuk itu. Jadi memang ini masih misterius ya, kenapa mereka tahu-tahu muncul dalam kurun waktu berapa? 2 minggu ya? Atau 1 minggu? Ya, 1 minggu. Cuman di statementnya emang dia bilangnya mungkin 2 minggu ya. 2 minggu Tapi ya? kalau di bukunya 1 minggu. Nah, itu statementnya. Ya itu kenapa mereka muncul tiba-tiba 1 minggu itu gitu kan? Iya. Kalau yang di Alor ya mungkin ya hampir seminggu ya kira-kira ya. Kan dia munculnya bukan cuma 1 hari.
dia kan sampai yang ketemu dengan dengan warga, kemudian dia sempat juga ketemu lagi nunjukin yang benda yang bisa ada kayak penampakan di tempat yang lain, jadi kayak semacam CCTV gitu. Terus dia juga sempat dikabarkan menculik seorang anak, gitu. Terus sampai dia yang dikejar sama polisi di Sanggong gitu. Terus kemudian ketemu dan ditembak itu memang kejadiannya boleh dibilang ya tidak cuma 1 hari, mungkin pasti beberapa hari ya. Artinya aktivitas itu sepertinya tidak cuma sekejap gitu, tidak cuma sehari lah. Mereka pasti ada keperluan tertentu sehingga harus observasi atau melakukan aktivitas sampai sekitar semingguan. Dan yang di ngeliat itu malah yang jadi fokus perhatiannya justru jagung gitu. Alien itu perhatiannya sama jagung. Tapi aku pernah baca juga tuh ada seperti itu juga. Jadi kayak alien minta bibit tumbuhan gitu. Masa pernah baca juga kayak gitu. Jadi mereka tuh emang mungkin tertarik ya sama pertanian gitu ya. Ya. Tapi Mas Nugi dan Mas Nur, saya pikir kalau misalnya memang ada penampakan dan mungkin sudah dideteksi oleh militer kita, mungkin dimunculkannya mungkin tidak akan sekarang gitu. Karena kalau pihak militer hari ini, saya selalu kadang-kadang kalau saya interview beberapa perwira tinggi itu saya selalu iseng nanyain hal seperti itu. Tetapi ya ada yang bilang belum pernah, ada yang cuma jawabnya tidak jelas gitu ya, ada yang sepertinya iya tapi dia nggak mau ngomong gitu kan, karena itu termasuk dalam rahasia negara mungkin jatuhnya itu. Dan kalau misalnya dan kayaknya masyarakat kita pun belum siap untuk menerimanya gitu kan. Jadi saya pikir mungkin penampakan itu apalagi ke pihak personil militer pasti ada gitu, pasti ada. Cuma pasti akan menjadi rahasia negara sampai sekarang. Saya juga masih bahkan sampai saat ini pun saya pun masih belum menemukan saya pernah menelusuri arsip-arsip KOTI ya di Arsip Nasional itu. Saya tidak menemukan itu gitu, tidak menemukan tentang UFO ada penampakan benda asing atau segala macam. Cuma kalau misalnya di luar negeri itu pihak militernya sering menemukan itu, bahkan kadang-kadang ngejar mereka. Kenapa di kita tidak gitu? Saya pikir kan negara kita juga luas gitu kan. Pastinya ada yang melintas gitu kan. Itu aja mungkin persoalannya, kita akses aja dan pemerintah kita pun tidak siap untuk mempublikasikan itu. Jadi mungkin saja ada ininya ya, ada informasi itu. Saya sih percaya ada gitu. Seperti itu, Mas Nur. Mungkin selain itu gini, upaya orang jadi peneliti UFO yang mendesak untuk dikeluarkannya atau dirilis dokumen-dokumen itu juga belum nampak kuat. Ya. Jadi mereka juga mungkin dari pihak pemerintah atau militer merasa toh dikeluarin untuk apa gitu, misalnya ya. Kecuali kalau di Amerika kan banyak desakan-desakan ya, seperti Freedom of Information Act itu. Jadi mereka secara hukum juga mereka harus merilis itu. Ya memang kita masih sibuk dengan urusan politik sih kalau di kita itu. Jadi soal-soal seperti itu mungkin masih nomor sekian ya, Mas ya. Kalau aku pribadi ngelihatnya gini, ini kan abis
selesai krisis Bay of Pigs ya di Amerika sama Kuba. Jadi kan ini pendapatku pribadi ya kan, seolah-olah dunia itu baru terhindar dari perang nuklir kan waktu itu kan, karena selesai krisis Bay of Pigs. Nah, Indonesia mau konfrontasi sama Malaysia. Katanya dulu kan Indonesia tuh kekuatannya malah lebih gede dari Vietnam kan. Terus juga waktu itu juga Presiden Soekarno mau membuat nuklir. Nah, menurutku tuh ya potensi ini lagi, ini kan zamannya Space Brother nih. Zamannya Space Brother suka ngasih semacam himbauan perdamaian, jauhi nuklir kayak gitu kan. Ya ini cuma pendapat liar aja bahwa ada kemungkinan mereka ya mau ngecek Indonesia tuh sebenarnya mau ngapain gitu kan. Karena kan kekuatannya kan waktu itu kan lebih nggak tahu, mungkin bisa dikoreksi apa benar Indonesia waktu itu lebih kuat dari Vietnam gitu kan. Di daerah selatan di wilayah selatan memang Indonesia terkuat Mas waktu itu. Iya. Jadi seperti itu. Karena zamannya Space Brother tuh yang kita lihat banyak pesan-pesan perdamaian sih, jauhi nuklir, jauhi bom atom kayak gitu-gitu. Iya. Aliennya yang keluarnya pasti bentuknya yang kayak gitu-gitu kan, yang manusia ya Mas Nur ya. Ya. Mas Dino mungkin ada pendapat mungkin. Mas Dino, Mas Ipang mungkin. Kalau melihat soal kasus jagung itu mungkin saja itu ini ya aliennya mungkin dia lebih tertarik soal biologi gitu ya. Tapi saya pikir kalau mereka menyukai itu juga pasti menyukai politik, sosial, ekonomi juga, mungkin mereka juga akan memata-matai soal itu kan. Nggak mungkin juga kalau hanya pertanian atau hanya biologi gitu ya. Jadi mereka mungkin punya ahlinya juga tuh Mas tuh. Ya. Kalau hubungannya sama yang Washington DC, kasus UFO di Washington DC tahun 52, apa Mas Nur? Tadi kan sempat disinggung. Ya, kan artinya ada itu ya. Mungkin Pak Salatun waktu itu melihat ada intervensi dari pihak benda terbang aneh ini atau UFO ini ke pihak pemerintah gitu, secara terang-terangan. Gitu. Tapi kan merujuknya ke yang tahun 52, bukan yang tahun 42 itu. Karena ya saya pikir yang tahun yang Battle of Los Angeles itu kan munculnya juga baru-baru. Mungkin setelah tahun berapa itu ya? Mungkin setelah tahun 80-an atau 90-an. Jadi menarik sebetulnya kalau kita lihat ada banyak sekali insiden dengan militer sebetulnya. Ketika UFO di Perang Dunia Kedua, UFO di Perang Vietnam. Seperti Mas Duki yang pernah cerita juga yang di Perang Vietnam ya. Perang Vietnam ya. Ini Mas Enduro nanya. Sebenarnya dia komentar dulu, UFO ditembaki rudal seperti di Kepulauan Kurilan itu kena dan nggak mempan. Menurut Mas Enduro, mereka itu baik. Apa pernah ada kasus UFO yang menyerang balik setelah ditembak? Tuh. Ada. Jadi kalau di catatannya Pak Salatun itu sebenarnya bukan menyerang, ada yang menyerang, ada yang tidak. Jadi gini, ada pesawat yang waktu itu mengejar UFO, terus dia melepaskan rudalnya, tapi rudalnya meledak duluan di bawah pesawatnya. Akhirnya ya pilot-pilotnya ya tewas gitu. Kemudian ada juga yang kasusnya yang Thomas Mantle yang di Amerika, itu juga waktu dia mengejar UFO, dia kemudian pesawatnya jatuh. Dan pesawatnya itu seperti ditembusi lubang-lubang kecil-kecil gitu. Serem itu. Terus yang di Brasil kan juga warganya diserang sama UFO. Gitu. Iya. Kan nggak begitu ngikuti, nggak begitu membaca yang di Brasil ya. Kalau nggak salah yang ngikuti kan
Mas Dwinanto ya. Gitu. Ya, yang Mas Dino juga. Yang ditembakin pakai sinar-sinar itu kan Iya. banyak sekali kan. Kalau itu mah hostile, itu sifatnya ya nggak baik lah, itu UFO-nya. Iya. Beda sama yang di ya yang minta jagung, minta bibit tumbuhan gitu kan. Tapi kalau dibilang zamannya Space Brother udah lewat, Mas Gali itu kan ceritanya mungkin tahun berapa tuh ya? Tahun 80-an ya? Ya, menurut saya sih zamannya Space Brother itu berakhirnya kayaknya mungkin itu tahun 70 berapa ya? 78 pada waktu yang di PBB itu. Pas yang itu, kasus yang itu. 77, 78 lah. 76 itu kan insiden yang di Teheran. Terus 77 itu sidang PBB sampai 78 tentang UFO ya. Mereka bahas tentang habis Panama ya Mas Nur ya, yang 78 itu ya. Oh, nggak salah. Granada. Granada ya. Granada ya. Berarti yang tahun 64 ini sebenarnya kalau dilihat dari hubungan nama peristiwa-peristiwa di bumi itu, apakah itu UFO-nya itu kalau benar dari luar bumi, apakah itu berkunjung aja, timingnya tuh random gitu, atau memang timingnya pas tahun 64 karena Indonesia berkonfrontasi sama Malaysia gitu. Tapi nggak bersifat menyerang kan, itu yang di tahun 64 itu ya. Enggak, cuman seperti memantau aja ya. Jadi gerakannya memang tidak ada yang serangan atau misalnya apa istilahnya itu agresif yang untuk menyerang itu enggak ada. Yang di Alor itu pun sebetulnya juga waktu ada konflik sebetulnya, yaitu zamannya PRRI Permesta kalau tidak salah ya. Yang zamannya ada pilotnya CIA yang kena tembak jatuh juga itu di Sulawesi. Iya. Nick Pope ya? Siapa ya? Bukan Nick Pope. Alan Pope ya. Alan Pope. Ya, pas konfrontasi. Cuma menariknya tuh selalu yang muncul tuh ya mukanya ya bule. Padahal Indonesia tuh bukan daerahnya bule harusnya. Cecek yang muncul mukanya bule. Ada pertanyaan lain dari para peserta yang lain, teman-teman sekalian. Mas Dino, biasanya nanya Mas Dino. Berarti nggak dikejar pakai pesawat terbang ya Mas Tur waktu itu ya? Cuma ditembakin pakai meriam aja ya? Iya, kayaknya nggak dikejar. Dikejar ya? Atau Surabaya tuh waktu itu tempat armada laut kan ya? Iya. Paling besar ya? Untuk wilayah timur ya? Iya. Jadi itu memang markasnya armada laut Indonesia, Surabaya kan? Indonesia zaman dulu kan kapal-kapal perangnya dari Rusia, kalau nggak salah kan? Ya, dari Soviet. Jadi waktu itu memang semua senjatanya ya dari Soviet ya. Terus banyak personel militer tentara kita juga disekolahkan ke Uni Soviet. Termasuk yang dari Angkatan Udara juga kan. Cuman ya akhirnya ya ini kalau bicara masalah politik ya kekuatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut kita kemudian berubah drastis setelah di zaman Orba itu. Berubah
pemerintahan. Kan kekuatannya lebih difokuskan pada angkatan darat setelah itu. Dan orang-orang yang sekolah ke Uni Soviet belajar termasuk ya strategi militernya dan kemudian masalah persenjataannya juga kan dipensiun dini atau mungkin gimana. Padahal waktu itu juga Amerika, kita waktu itu katanya sih sempat untuk mau beli dari Amerika, tapi malah kemudian ditolak dan diembargo. Kita punya pesawat apa ya waktu itu ya? Sabri ya, salah. Pesawat dari Amerika juga punya ya, pesawat tempur. Ada, ya. Zaman dulu berarti zaman tahun 64 tuh Indonesia pesawatnya pesawat MiG 21 gitu kali ya? Iya, banyak MiG 21-nya dan pesawatnya banyak. Pesawat bombernya kita tuh banyak berjejer-jejer gitu. Jadi memang apa ya? Kalau kita baca sejarahnya itu di tahun 60-an itu kita memang negara yang ya termasuk boleh dibilang ditakuti dan di Asia Tenggara. Bahkan katanya Vietnam tuh seharusnya kalah sama Indonesia ya waktu itu ya. Vietnam, secara militer. Kalau Vietnam kan memang keunggulan militer apa ya, dia di gerilya kan. Kalau secara jadi Vietnam itu kan sebetulnya kan diduduki oleh Amerika. Yang Vietnam yang selatan ya, yang Vietnam Utara yang Vietcong itu kan yang ya mereka didukung oleh Soviet waktu itu. Iya. Ini Mas Fanfan menanyakan tentang Soviet 60-an akhir kan ada masa space race persaingan US dan Soviet meluncurkan wadah luar angkasa. Ada yang melihat kaitan dengan itu enggak? Yang di Indonesia atau gimana? Atau nih Mas Fanfan. Mungkin penampakannya itu terkait dengan perang dingin atau space race antara US sama Soviet. Jadi ada semacam pattern nggak gitu periode itu kan space race terjadi di US Amerika, bahkan jadi semacam pop culture lah gitu kalau di Amerika tuh doyan. Nah, di dalam konstelasi itu Indonesia kan berada di dalam poros persaingan Barat Timur juga sebenarnya. Nah, apakah ini Asia nih mau ke poros mana? Nah, si Space Brother itu apakah dia juga melihat poros persaingan Timur dan Barat gitu? Ini kalau dugaan agak terlalu spekulatif. Space Brothers-nya itu sebenarnya lebih ke arah pihak Amerika sih sebenarnya ya. Karena ya dari beberapa pernyataan seperti pernyataannya yang dari Israel itu yang baru-baru ini dia, kemudian dari hal-hal lain yang kita bisa baca. Namun kalau mengenai space race-nya sendiri, sebetulnya selama kalau di era tahun 60-an itu space race-nya selalu menang Soviet. Misalnya meluncurkan satelit pertama, meluncurkan manusia pertama, jalan-jalan ke luar angkasa di spacewalk yang pertama, kemudian meluncurkan astronot perempuan pertama. Nah, yang sampai pada tahun 69 baru Amerika mendaratkan orang pertama itu. Jadi kalau persaingannya kalau di Asia ini sebetulnya kalau yang muncul di geopolitiknya itu sebetulnya masalah ideologi ya. Amerika kan perang dingin dengan Uni Soviet karena perbedaan ideologi dan sama-sama ingin berusaha menjadi negara yang terkuat. Nah, di Vietnam, Amerika kan kalah. Gitu. Dan Amerika rasanya tidak mau kalah lagi untuk di Indonesia.
Ya, tahun 65-nya kan akhirnya kan jadi kayak tahun berubah kan situasinya kan. Gimana Mas Fanfan? Ada pendapat? Sip-sip menyimak terus. Kenapa? Ini Mas Rio. Mas Rio. Mengapa setiap penggunaan persenjataan di berbagai negara selalu dibayangi oleh peraturan PBB? Ya karena PBB dibuat untuk itu ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu kan dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk supaya tidak ada lagi kejadian di mana ada satu negara yang sangat berusaha untuk menguasai yang lain dan kemudian menindas yang lain. Gitu. Tapi sayangnya di PBB masih ada hak veto di mana itu beberapa negara pendirinya termasuk Amerika ya. Tapi itu juga ada baiknya karena yang misalnya antara Amerika dengan Uni Soviet waktu itu sama-sama punya hak veto, jadi ya kalau yang satu pingin gini diveto sama yang lain, kalau yang lain pingin gini yang diveto sama yang lain. Nah, ini Kang Ferry baru masuk. Mas Nur, kalau di Lapan sekarang ada penerusnya Pak Salatun nggak sih? Udah nggak ada. Di sini ada ya? Dari 8, dari Pak Sumantri dari 8. Nih, terus kemudian ada Pak Gunawan dari 8. Cuman penggemar UFO, suka UFO. Tapi kalau secara resmi memang saat ini 8 tidak melakukan pendataan maupun penelitian secara resmi tentang UFO. Tidak tahu kalau secara tidak resminya ya. Karena kalau ada kejadian-kejadian seperti misalnya saja ya crop circle gitu, walaupun itu kan di tanah ya, bukan di angkasa ya, bukan di antariksa, tapi 8 juga turun ke sana. Iya. Ini bagi saya aneh gitu. Iya, aneh memang. Iya, karena gini, kalaupun kayak Kopassus kayak segala macam tuh mereka punya ini ya, punya pelatihan dan bahkan mungkin punya salah satu unit anti setan gitu. Iya. Kenapa kita tidak untuk hal seperti itu tidak ini gitu ya, tidak didirikan gitu ya. Mungkin karena belum familiar itu kali ya. Di Inggris SAS-nya dilatih juga untuk menghadapi kemungkinan serangan aliens. Termasuk juga IDF-nya Israel itu juga dilatih kemungkinan itu. Itu juga ada salah satu informasi dari salah satu whistleblower gitu. Itu ada pelatihan di Amazon ya Mas Nugia yang untuk melatih tentara untuk menghadapi ya kemungkinan makhluk ya mungkin seperti tadi ya menghadapi setan dalam tanda petik. Nah itu ya salah satu tentara kita waktu memberikan beta talk tentang defense force itu juga pernah ikut pelatihan di Brasil di hutan dan kita tidak tahu persis latihannya apa gitu ya. Mungkin salah satunya adalah itu. Jadi apakah ya mungkin secara resmi kita tidak menunjukkan atau pihak militer tidak secara resmi menunjukkan kepada publik bahwa UFO itu ada atau mungkin kita dilatih untuk itu. Tapi benar seperti Mas Andy bilang rasanya nggak mungkin. Kemungkinan itu ada. Nanti perangnya kayak film Predator kali itu ya. Iya, loh itu memang kalau ikuti beta talk dari Mas Nuki itu terjadi. Serem itu. Terus ini. Ya, Mas Rio nanya lagi. Kalau kita mendapatkan teknologi persenjataan mutakhir atau tidak dalam persenjataan. Oh, ini masih terkait PBB tadi. Apa PBB berhak untuk menyita dan menindak negara kita? Tergantung dari ini kalau melihat sejarah ya, tergantung dari keputusan PBB. PBB kan punya anggota, punya Dewan Keamanan ya, dan punya sidang.
kadang-kadang kan dalam sidangnya itu ya seperti kasusnya yang di Irak ya mengenai senjata pemusnah massal waktu Saddam Hussein. Itu kalau kita lihat itu ada ya boleh dibilang ada yang mengatakan bahwa itu ada konspirasi, ada pembohongan dan sebagainya. Artinya PBB kemudian diyakinkan atau akhirnya membuat keputusan bahwa Irak itu punya senjata pemusnah massal sehingga mengizinkan pihak PBB dalam arti ini mungkin Amerika dan sekutunya untuk masuk ke Irak dan kemudian mencari itu. Dan ternyata tidak ada. Ya, tidak ditemukan sampai hari ini. Artinya apa? PBB memang berhak untuk menyita dan menindak negara itu. Kalau tapi gini tidak sembarangan ya, PBB harus menyidangkan dulu. Tapi ya sekali lagi ya harus hati-hati, bukti-buktinya harus jadi negosiasi terjadi. Sama halnya misalnya sekarang ini terjadi, Mas. Maaf, mungkin merempet ke arah politik, yaitu yang di Papua, termasuk dari salah satu delegasi yang dari Vanuatu itu yang berusaha selalu anggaplah memfitnah kita, ya kan? Tapi kita juga berusaha untuk membela diri kan dalam sidang itu, sehingga ya supaya tidak ada keputusan, tidak sampai dibuat keputusan yang salah. Artinya apa ya, PBB ini juga hampir seperti pengadilan pada umumnya ya. Mereka memang pakai bukti tapi kadang-kadang juga ya tidak sejauh mana kepentingan politik dari masing-masing negara. Jadi pinter-pinternya diplomasi menurut saya. Cuma kalau bahas UFO ini ya mesti ya nyerempet politik lah memang. Iya. Ini Mas Dwinanto. Kehidupan manusia bisa jadi adalah labnya alien. Ya. Jadi mereka cuma mengobservasi kita uji percobaan gitu ya. Nah ini saya usul sih kalau boleh Mas Dwinanto ini kapan-kapan jadi narasumber. Ya. Ilmunya luar biasa, sudah banyak juga. Dan itu pernah ini ya, experience juga ya. Ya, sip. Itu sempat masuk History Channel kan yang pernyataannya Pak Rusmin Nuryadin apa yang pernyataannya Pak J. Salatun ya? Di websitenya History Channel. Oh. Saya tidak mengikuti rutin History Channel yang karena kayaknya History Channel sedang berusaha masuk ke Indonesia juga, menarik orang supaya melihat History Channel. Dulu pernah sih kan yang seperti yang Gunung Padang kan sama yang Ancient Aliens itu kan di ulas juga. Gunung Padang. Cuma nggak ada ini ya. Ini kan kisah yang tahun 1964 ini Pak J. Salatun nggak pernah menyebutkan orang-orang yang melihat itu ya. Nama-namanya ya. Nama-namanya nggak, selalu anonimus ya. Bukan anonimus, mungkin tidak disebutkan aja. Jadi gini. Ya sebetulnya kalau mau ada yang meneliti gitu ya mungkin bisa, karena gini dokumennya kan ada. Dokumennya kan tadi disebutkan juga di bukunya Pak Salatun itu kan ada rilis resminya yang mengakui bahwa peristiwa itu terjadi. Dan mungkin juga tadi Mas Hendy juga bilang bahwa di antara mereka juga dulu ada pembicaraan seperti itu. Artinya kejadiannya ada dan tinggal bagaimana mencari dokumen itu kan. Gini, kearsipan di Indonesia ini ada kan arsiparis Pak Sumantri. Ya, jadi belum tentu kan dokumen-dokumen yang ada di Angkatan Laut misalnya atau Angkatan Udara, karena itu kan Arhanud ya.
Angkatan Udara tuh yang kalau di sini pelatihannya di Jalan Kenjeran itu. Radarnya juga di Jalan Kenjeran dulu. Nah, itu apakah arsipnya diserahkan ke pihak arsip kan juga belum tahu. Nah, kalau perorangan gitu kemudian tanpa label, bukan reporter, bukan dari instansi, terus datang mungkin minta data gitu atau minta dokumen, ya mungkin pasti di di pingpong gitu paling. Di atas nama institusi atau apa ya? Ya paling tidak mungkin punya apa namanya rekomendasi dari siapa gitu ya. Rekomendasi dari jenderal gitu baru. Nah, Minimal pensiunan jenderal. cuman kadang yang jadi masalah juga adalah ketika kita mendapat informasi, anggaplah dari purnawirawan jenderal gitu. Tapi ya nanti nggak mau disebutkan namanya gitu misalnya ya, atau menjadi kemudian kalau kita kemudian memunculkan itu ke publik juga orang juga nanti nggak mudah untuk bisa percaya gitu. Biasanya kalau kayak gitu, kalau yang aku lihat ada ininya, Mas Nur, ada kayak prosesnya. Jadi kalau kayak yang UFO TikTok itu kan tadinya pilot di pesawat keduanya itu kan nggak mau ngaku namanya, Ya. anonimus. Lama-lama kan dia ngaku. Ya. Jadi setelah beberapa lama akhirnya beberapa orang ini ya ngaku gitu. Kayak Randy Kramer juga sama, awalnya kan nggak mau membuka namanya Randy Kramer, lama-lama dia ngaku juga. Ya. Ya. Dan banyak sekali saksi-saksi yang zaman dulu tuh ya sudah sangat sepuh sehingga ya beberapa mungkin ya sudah meninggal ya. Nggak ada. Sudah nggak ada. Dan kalau dia nggak ngomong sama keluarganya ya udah hilang informasinya. Tapi kalau aku waktu masih kecil itu almarhum papaku tuh kan keluarganya kan dari keluarga pejuang lah, gerilyawan, itu diceritain semua sih. Waktu kecil udah diceritain kemana divisi Siliwangi, kemana tuh diceritain semua. Biasanya sih kayak gitu. Jadi harusnya sih anaknya tuh paling nggak dapat cerita-cerita lah. Ya. Atau mungkin saya nggak tahu ya, dari ayahnya Mas Nugi itu mungkin bukan termasuk yang bagian kayak intelijen gitu yang harus benar-benar jaga rahasia gitu ya. Bukan sih. Mungkin kalau jadi kalau satuan yang kalau aktif intel yang nggak boleh. Iya. Nggak boleh buka rahasia. Yang diceritain juga kisah perang gerilya lawan Belanda, bukan yang dulu yang dulu banget. Iya. Yang dulu banget. Tapi harusnya sih mirip lah ya. Mungkin kalau nggak terlalu rahasia pasti diceritain lah. Tapi kalau yang klasik mungkin juga di keep. Tapi kalau menurut saya ya, generasi yang tahun 70-an, ya, maksudnya aktif di militer tahun 70-an, itu termasuk selain militer dan juga di Departemen Luar Negeri khususnya, itu punya minat yang tinggi terhadap UFO. Nggak tahu apakah di masa-masa itu informasi itu sangat menarik ya, dibandingkan sekarang gitu. Almarhum omku itu Intel Deplu. Nggak pernah cerita dia tentang, dia tuh tutup mulut, tapi buku-buku UFO-ku dia dipinjemin. Istilahnya dia ngambil gitu, pinjem ya. Tapi dia benar-benar tutup mulut tuh, yang apa yang terjadi nggak mau cerita ya apa yang terjadi di luar negeri sana gitu kan.
Jadi sebenarnya kalau bisa di summary, sebenarnya Indonesia tuh punya kasus UFO yang terbaiknya itu adalah yang tahun 64 ini ya Mas Nur ya. Iya, betul. Kita kan seringkali mengabaikan ya, kan malah kalau pikirnya Alor itu lebih spektakuler ya, karena memang ada Ya, kasusnya. kalau Tapi kalau dari segi apa ya, segi data. segi keterpercayaan Iya. ya, karena kalau kita lihat itu gini, Alor itu menurut saya sih kejadiannya terjadi ya, cuman Alor itu Saksinya saksinya kan ceritanya kan kepala Pak polisi. Salatun waktu itu mengundang eh, jadi kejadiannya di tahun 76, Desember 76 itu Pak Adam Malik mengundang J. Allen Hynek ke Indonesia. Bertemu dengan Pak Salatun dan sejumlah perwira tinggi, termasuk juga diwawancara oleh TVRI. Dan mudah-mudahan ada yang berusaha mendapatkan rekaman televisi Republik Indonesia di Arsip Nasional tentang itu. Nah, dari hasil pertemuan itu, termasuk juga mengadakan seminar, itu kemudian Pak Salatun didatangi oleh seseorang yang namanya Pak Alwi Al-Nadat. Nah, beliau ini adalah kepala polisi di Alor di tahun 59 dan menceritakan kejadian itu dan ditulis oleh Pak Salatun di bukunya, dan Pak Salatun juga menginformasikan ke Allen Hynek bahwa aku dapat, jadi kata-katanya adalah saya mendapatkan hadiah dalam arti dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu ada peristiwa di Alor ini dan diceritakan detail-detailnya, tapi secara evidence ini boleh dibilang lemah. Karena cuma apa? sumbernya satu ya. Karena dia adalah cerita yang disampaikan oleh seseorang, ya kan? Boleh jadi memang saksi matanya, saksi yang cerita ini adalah pelaku juga, tapi dia cerita ke Pak Salatun. Itu pun diceritakan boleh dibilang tahun 77, karena dia bilangnya itu kan ketemunya dengan Pak Salatun, Hynek dengan Pak Salatun kan tahun 76 Desember. Dia bilangnya itu sekitar awal tahun 77 itu Pak Alwi Anandati datang menemui Pak Salatun. Nah, tahun 77 dari tahun 59 itu kan boleh dibilang berapa tahun? Mungkin berapa ya? Sudah belasan tahun lah paling tidak. Ya, baru cerita. Jadi ini sudah peristiwa yang lama, sama seperti misalnya, oh saya dulu 15 tahun atau berapa belas tahun yang lalu saya ngalami ini, baru cerita ke Pak Salatun. Bagaimana kita bisa mengecek misalnya di catatan kepolisian di Alor tahun 59? Masih memungkinkan enggak? Nah, tapi kalau yang kasus 64 ini oleh Pak Salatun dianggap yang paling spektakuler karena didukung banyak bukti. Gitu. Ada saksi mata yang banyak, dan Pak Salatun waktu itu juga memberikan pendapatnya, artinya Pak Salatun waktu itu juga terlibat. Kan beliau masih aktif juga, tahu peristiwanya, dan menjadi juga memberikan pendapat untuk peristiwa ini. Data-datanya pasti beliau punya. Gitu. Kejadian-kejadiannya ada dan diakui resmi. Jadi ini benar-benar boleh dibilang ya seperti kasus yang di Iran Teheran itu yang tahun 76 ya. Ini kasus militer yang kredibel. Gitu. Bahkan Pak Salatun lebih dulu tahu tentang kasus 64 ini ya daripada yang ya, Alor. Iya betul. Kan? Alor kan tahunnya tahun 77. Gitu. Iya. Bisa jadi Pak Salatun punya daftar nama orang yang terlibat di kasus 64 ini. Sama tahu juga data-data radar segala macam kan. Nah itu mungkin bisa tanya ke Pak Mantri. Pak Mantri kan mungkin mendapatkan data-datanya dari Pak Salatun, dokumen-dokumennya Pak Salatun yang dikirim ke arsip nasional kayaknya. Iya. Cuma kalau misalnya ya ditanya sama orang, kalau orang awam akan menganggap Alor lebih heboh gitu, karena aliennya ketemu gitu kan.
Tapi secara data memang yang di kasus 64 ini lebih kredibel. Ya, Ada data alur ini radar. ya, alur ini juga ya mau nggak mau ya kita Beta UFO juga yang mempopulerkan juga. Ya, saksian karena mirip kayak apa ya, kasus UFO Roswell gitu ya, atau UFO Tic Tac yang ada personal militer yang melihat gitu kan. Ya. Ini mungkin bisa ditelusuri ya, seperti yang kapan hari di WA grup kita itu kan juga yang kasus yang Mas Nugi sedang investigasi itu kan juga muncul nama-nama kan ya. Nah, Ya. mungkin kalau kita punya link yang ke arah dari yang mungkin kenal dengan komandan dari angkatan laut atau angkatan udara di Surabaya sini itu, kalau bisa ditelusuri ya siapa tahu kita bisa dapat informasi yang kita bisa dokumentasi untuk untuk kepentingan sejarah Pak Tidak. Iya, harusnya udah 40 tahun lebih. Ya, udah berapa puluh tahun? 45 ya. Udah 60 tahun. 40 50 hampir 50 tahun lebih itu ya. Ya, 59 ya. Coba tahun 64 berarti 56 tahun. 56 tahun, 57 tahun. Iya, pelaku sejarahnya mungkin udah. Kalau mau ya kita 3 tahun ini kita gunakan untuk investigasi, nanti pas 60 tahunnya, berapa tahun ya? Lebih ya, 70 tahun berarti ya? Iya. 60 tahun. 60 tahunnya kita bisa publikasikan hasil dari investigasi. Karena memang yang terbuka kan baru yang itu aja kan, yang terbuka dengan jelas kan. Ya. Ini dari Mas Dwi ya, komentar mengenai observer ya. Alien tuh observer. Masih ke komentar bahwa alien tuh menurut Mas Dwi itu cenderung sebagai observer. Tidak ada agresivitas dari mereka, kitanya yang agresif. Itu gimana Mas Dwi? Saya tetap berkeyakinan bahwa kalau aliennya ini banyak ya. Iya benar. Jadi kalau kita nyimpulkan terus satu gitu kayaknya atau menggeneralisir itu nanti bisa keliru. Karena kan sama kayak manusia juga banyak tipenya. Punya kelompoknya. Tapi kita beruntung yang di tahun 64 itu nggak agresif ya. Nggak kayak yang di Brazil ya. kan. Iya. Kita sejauh ini nggak ada kasus yang agresif ya. Nggak ada. Ya. Kan kalau yang kayak di Brazil ya heboh tuh penduduknya diserang sama sinar semuanya. Atau mungkin kalau ada cerita-cerita di pedalaman mungkin yang tidak pernah sampai ya. Mungkin di apakah itu di Papua atau di Kalimantan yang tidak pernah terungkap. Papua ya, mungkin kalau di Papua ya. Kalau di Papua Nugini sama Selandia Baru itu lebih terdata soalnya. Seperti misalnya yang kasusnya yang Father Gill yang tahun 59 yang berdekatan dengan kasus di Alor ya. Itu langsung kan diberitakan banyak yang artinya di buku-buku banyak, kemudian ketika kejadian itu tidak lama juga masuk di koran di Belanda atau di mana gitu. Tapi kasus Alor ini ketika mencari di clipping di koran itu tidak ada. Kayaknya saya sudah berusaha sejauh ini tidak menemukan yang Alor tahun 59. Nggak tahu ya kalau yang di ini yang tahun 64 ini mungkin juga oleh pihak militer mungkin juga tidak dipublikasikan karena sepertinya ditutupi gitu. Supaya tidak menimbulkan keresahan. Aku yang Pak Guntur, entah aku dapat dari mana ya, entah dari Pak Guntur atau Pak Madang ya. Yang waktu itu Bung Karno katanya ngasih tahu ke Pak Salatun jangan ngebuka kasus
UFO ke masyarakat Indonesia karena belum siap. Aku entah dapetnya dari Pak Guntur atau dari Pak Madang, lupa. Ada pernyataan seperti itu. Jadi ya Bung Karno sebagai presiden juga udah tahu, cuma nggak, arahannya instruksinya emang nggak dibuka sih. Ya. Mungkin sudah dapat banyak pressure di konfrontasi Malaysia, nggak mau dapat pressure masalah UFO. Oke. Ini apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta? Apa kalau tidak ada kita akhiri, kita lanjutkan dengan acara bebas. Mungkin nanti kita bisa bahas lain. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Jadi mungkin Mas Tur, mungkin kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Ya, kalau saya bisa simpulkan ya, kalau kita benar-benar mengikuti informasi yang ada, terutama dari kasus tahun 64 ini, insiden di masa Dwi Kora ini, ya memang UFO itu nyata, ada. Ya. Diklarifikasi, dikonfirmasi juga benar terjadi, dan oleh beberapa petinggi militer kita juga diakui itu sebagai kasus UFO ya. Ya kadang memang walaupun ada banyak bukti pun kalau orang tetap tidak percaya ya kita tidak bisa maksa ya. Jadi kita tidak berusaha untuk mengubah keyakinan, tapi kita hanya memberikan data dan informasi. Kita berusaha juga memberikan informasi ini dengan harapan agar memberikan semacam kegairahan kepada para peneliti, khususnya yang masih muda-muda, untuk melakukan penelitian dan riset atau investigasi tentang UFO di Indonesia. Ada banyak sekali kasus UFO di Indonesia yang belum muncul, ya, belum tergali lebih jauh, ya. Baik yang sudah lama maupun yang mungkin juga baru. Ya, kita tidak bisa sendirian ya, mungkin dari yang masih muda-muda yang punya energi yang besar ya, kita bisa melakukan riset, mungkin saling berkolaborasi sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik di dunia ufologi Indonesia. Itu aja Mas Nuki dari saya. Terima kasih Mas Nuki. Terima kasih Mas Nur. Mungkin kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri. Mungkin kalau ada yang mau buka video. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nur, para peserta sesi sekalian. Ini sekarang kita masuk. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih semuanya. Masih Mas Ferry.